Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berusaha memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima dari Allah yang hukumnya wajib untuk kita syukuri. Kalau kita membuat suatu kesimpulan bahwa cara untuk mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsi pemberiannya. Maka ketika Allah memberikan kita nikmat harta, maka tujuan daripada harta itu adalah untuk kita bawa beribadah. Artinya harta bukan hanya sekedar untuk kita konsumsi saja, tapi lebih daripada itu supaya kita bisa beribadah dengannya. Dan pada momen-momen saat ini, cara yang paling tepat bagi kita untuk beribadah sesuai dengan harta kita atau dengan harta kita adalah dengan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Tidak lupa senantiasa kita terus-menerus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga siapa saja yang rajin bersalawat kepada beliau, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari nanti ada masanya tak berguna harta kita, tak berguna anak kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Maka saat itu kita sangat membutuhkan syafaat dari Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat syafaat itu? Tentunya mereka yang cinta kepada Nabi. Apa tanda cinta kepada Nabi? Tentunya adalah salah satunya memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dapat syafaat dari beliau. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka lipatan sejarah, maka tentu kita akan menemukan bahwa orang yang berkurban yang pertama kali mensyariatkan kurban itu adalah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada momen ini kita akan mencoba mengambil hikmah pelajaran daripada Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin mungkin di antara kita ada yang sudah puluhan kali berkurban. Di antara kita mungkin ada yang sudah puluhan kali ikut merayakan hari raya Idul Adha. Namun yang paling perlu untuk kita pertanyakan saat ini adalah bukan seberapa sering kita berkurban, bukan seberapa sering kita merayakan hari raya Idul Adha, tapi sudah sejauh mana kita bisa memupuk, menanam daripada hikmah ibadah kurban itu sendiri.
Ini yang paling terpenting. Maka ketika kita berkurban bukan hanya sekedar berkurban, tapi kita mengambil hikmah, mau'izah hasanah daripada ibadah itu sendiri. Maka sering kita dapatkan banyak hari ini di mana katakanlah misalnya banyak para pedagang yang tiap tahun berkurban, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesehariannya berdagang masih mengorbankan pembeli demi mendapatkan untung laba yang besar. Maka sangat wajar kalau masih banyak hari ini para pejabat tiap tahun berkurban, tapi dalam hidupnya sehari masih mengorbankan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan diri sendiri, demi kepentingan golongannya. Kenapa? Karena belum mengambil hikmah mau'izah hasanah daripada ibadah kurban tadi. Masyaallah muslimin semua, maka betul kita mesti mengambil pelajaran hikmah yang paling terpenting daripada apa-apa yang sudah kita kurbankan. Maka masyaallah muslimin, memang Nabi Ibrahim ini beserta keluarganya ini mesti menjadi barometer kehidupan kita, mesti menjadi role model bagi kita. Kenapa? Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim untuk kalian, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa itu? Termasuk istrinya, termasuk juga anak-anaknya. Masyaallah muslimin, pada kesempatan ini hikmah yang akan kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun keluarganya, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak-anak yang meneruskan perjuangan dakwahnya. Tentu bagi Nabi Ibrahim, anak itu bukan hanya sekedar meneruskan atau melanjutkan, begitupun mewariskan harta, bukan hanya sekedar mewariskan deposito, mewariskan uang dan lain-lain. Tentu bagi Nabi Ibrahim juga anak itu bukan hanya sekedar melanjutkan keturunan, tapi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana anak ini menjadi penerus perjuangan dakwah, menjadi orang-orang yang melanjutkan dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka alhamdulillah beliau memetik daripada hikmah itu sampai kepada anaknya, sampai kepada cucunya Yakub alaihissalam adalah orang-orang yang menegakkan tauhid, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, hendak dicabut nyawanya, saat itu yang beliau tanyakan adalah, beliau bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Ada pada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka ketika Nabi Yakub alaihissalam bertanya, apa nanti akan sembah, yang akan kalian sembah setelah aku sudah meninggal, setelah aku sudah mati? Apa jawab anak-anaknya? Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, menyembah Tuhan nenek moyangmu, termasuk menyembah Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Masyaallah muslimin, bahwa memang bagaimana beliau menjadikan keluarganya keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang memegang teguh nilai-nilai tauhid. Maka itu yang terpenting, supaya kita juga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang memegang nilai-nilai tauhid tadi, bahwa jangan hanya sekedar melanjutkan perjuangan mencari nafkah, melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan usaha,
akan tetapi lebih daripada itu supaya mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi agama Allah ini. Namun kalau kita tanyakan apa yang sudah kita lakukan, maka mesti pun kita menjalankan apa yang telah Allah berikan rezeki berupa anak kepada kita untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, maka kalau begitu sudah sewajarnya kita jadikan anak-anak kita. Kalau dulu orang tua kita bisa menanamkan nilai tauhid kepada kita, mengajarkan agama kepada kita, nenek moyang kita mungkin mengajarkan agama itu, tauhid itu. Pertanyaannya hari ini sudah sampai di mana kita bisa menanamkan nilai itu, mendudukkan tauhid itu? Mampukah kita menjadikan anak-anak kita kalau kita sudah mati mereka masih melaksanakan sholat, mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang paling terpenting kita tanyakan saat ini kepada diri kita, supaya bagaimana anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya mereka menjadi anak-anak yang tahu tentang agama. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya kita berupaya supaya anak keturunan kita ini menjadi anak-anak yang berguna. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengajarkan kepada mereka tauhid. Begitupun yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa yang pertama kali diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Bahwa kita tahu Luqman Al-Hakim itu adalah namanya, memang beliau bukan seorang nabi, bukan pula sahabat, tapi namanya tertulis, ditetapkan dalam Al-Quran. Karena apa itu? Karena bagaimana beliau menanamkan nilai tauhid kepada anaknya. Bagaimana ketika Luqman Al-Hakim mengajarkan pendidikan, pengajaran kepada anaknya, yang pertama kali beliau katakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan siapapun kita hari ini, bagaimana kita bisa untuk selalu berupaya menjadikan keturunan ini keturunan yang akan meneruskan perjuangan tauhid. Itu yang pertama. Masyarakat muslimin, dan mungkin yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berkorban juga. Kalau dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, yang pertama yang diberikan ujian adalah beliau tidak mendapatkan anak. Sampai beliau berdoa berpuluh tahun lamanya. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Dalam tafsir Al-Quran, beliau mendapatkan anak itu pada umur 80 tahun. Tapi ketika anak ini lahir, beliau pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Beliau disuruh untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tandus. Yang itulah yang sekarang menjadi cikal bakal kota Mekah bagi seorang Nabi Ibrahim, karena beliau pun seorang ayah, berpisah dengan anak yang ditunggu-tunggu berpuluh tahun lamanya. Tentu itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi seorang Siti Hajar, seorang ibu, berpisah dengan anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dilahirkan. Itu pun sesuatu yang menyakitkan. Tapi karena perintah Allah di atas segalanya, perintah ini mesti dijalankan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dan Hajar di tengah gurun padang pasir yang tandus. Tidak sampai di situ. Ketika anak ini falamma balagu ma'usaya, sudah sampai pada umur sanggup. Para ahli tafsir ada yang mengatakan sudah sampai umur 13 tahun, datang lagi ujian dari Allah. Apa itu? Allah memerintahkan untuk menyembelih anak ini, untuk mengorbankan anak ini. Bertubi-tubi ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin, hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk berkurban dengan menyembelih anak kita. Tapi cara kita hari ini berkurban adalah dengan menyembelih. Mungkin kambing untuk 1 orang, atau sapi untuk 7 orang, atau unta untuk 10 orang. Cara kita untuk berkurban di agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa memang hukum daripada berkurban ini hukumnya sunnah muakkad.
Kalau kita membuka bukunya mazhab Syafi'i, beliau mengatakan hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Begitu pula Imam Hambali mengatakan berkurban itu hukumnya sunnah yang dikuatkan, sunnah muakkad, sampai kepada Imam Maliki. Begitu pula himpunan putus tarjih Muhammadiyah, berkurban hukumnya sunnah muakkad. Tapi ada satu imam yang mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya wajib. Tentunya wajib dengan catatan bagi orang yang mampu. Siapa itu? Dialah Imam Hanafi. Apa rujukannya? Beliau mengatakan pada surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar." Di situ ada dua perintah, salatlah untuk Tuhan dan berkurbanlah. Ini menjadi dalil bagi beliau bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Apalagi dalilnya? Kata beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqurbanna musallana." Siapa saja yang punya kesempatan, punya kemampuan, wa lam yudahi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqurbanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekat kepada tempat salat kami ini. Maka masyarakat muslimin, memang berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan, tapi pahalanya hampir sama dengan pahala amalan wajib. Mudah-mudahan kita bisa orang-orang yang bukan lagi menerima daging kurban, tapi kita termasuk orang-orang yang berkurban. Kalau tahun ini kita termasuk orang yang menerima kurban, maka tahun depan kita berdoa dan berupaya supaya kita orang-orang yang berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.